Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya masih di surat Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita akan membaca Al-Baqarah ayat 76 dan 77. Semoga bisa dapat dua ayat karena memang saling berhubungan. Kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini dua ayat yang menjelaskan bahwa ada kesamaan hati orang munafik dengan orang Yahudi. Sama-sama munafik. Kita sudah lewat di tafsir surah ini, surat Al-Baqarah ini. Orang munafik juga begitu. Waktu di halaman 2 di Al-Baqarah. Iya. Mereka kalau bersama orang beriman, mereka bilang beriman. Tapi kalau sudah kembali ke sesama mereka, mereka mengatakan kami hanya bermain-main. Ternyata orang Yahudi juga begitu. Ada kemunafikan di tengah mereka. Ada kemunafikan di tengah mereka. Disingkap di sini. Di ayat 76, 77. Di Al-Baqarah. Sungguh benar yang Allah Subhanahu wa taala katakan nanti di Al-Baqarah juga, yang akan datang bersama kita, tasyabahat qulubuhum, mirip hati mereka. Demikian pula kalau ada di tengah kaum muslimin, kalau mereka menolak kebenaran setelah mereka tahu, akan begitu juga. Iya. Akan seperti itu juga karena mirip hati. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 76, wa idza laqul ladina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman Yahudi, qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Wa idza qala ba'dhum ila ba'din, tetapi apabila mereka telah kembali kepada sesamanya, qalu, maka mereka berkata, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum,
Mengapa kamu menceritakan kepada mereka, kepada orang beriman, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan kepadamu? Kenapa kalian ngomong ke sana kalau Muhammad itu telah diberitakan ke kitab kami begitu? Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, sehingga mereka dapat membantahmu nanti di hadapan Tuhanmu. Jadi orang kafir itu takut kalau kita tahu bahwa mereka tahu kebenaran. Begitulah semua orang, Mbak. Orang-orang yang menyelisih kebenaran itu begitu. Takut kalau kita tahu, kalau dia tahu apa yang kita tahu. Karena kalau kita tahu, kita akan mengatakan, bukankah kamu tahu itu? Jadi orang Yahudi itu takut kita tahu isi Taurat. Lihat mereka ini. Dia berkata kepada sesamanya, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Kenapa kamu menceritakan kepada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan kepada kalian di Taurat? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, sehingga mereka nanti dapat membantah kalian di sisi Tuhanmu. Afala ta'qilun, tidakkah kamu mengerti? Dia salahkan teman. Tidakkah kamu mengerti? Ini ayat 76. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ini muslim, jangan sampai kita tertipu terhadap Yahudi. Allah menjelaskan kepada kita muslim bahwa salah satu sifat orang Yahudi pada masa Nabi, sebagian mereka menampakkan sikap seolah-olah beriman, baik ketika bertemu kaum muslimin. Jangan kita tertipu. Namun ketika mereka berkumpul dengan sesamanya, tidak ada lagi muslim di situ, mereka saling mencela karena telah mengakui kebenaran yang terdapat dalam Taurat tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW, tentang agama yang benar, agama Islam. Mereka berkata menyalahkan sebagian yang lain, mengapa kalian memberitahukan kepada kaum muslimin apa yang Allah telah jelaskan kepada kita dalam Taurat? Bukankah nanti mereka akan menjadikan pengakuan itu sebagai hujah, sebagai dalil yang dia akan menyalahkan kita sebaliknya nanti di hadapan Allah? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya itu Yahudi mengetahui kebenaran, tetapi mereka sengaja sembunyikan. Iya, sengaja mereka sembunyikan. Ayat ini banyak sekali ulama tafsir menjelaskan tentangnya. Di antaranya Ibnu Katsir. Kita bisa buka tafsir Ibnu Katsir di ayat 76. Belum menjelaskan bahwa ucapan mereka itu merupakan celaan terhadap sesama Yahudi. Jadi mereka itu saling mencela juga. Iya. Yang membocorkan ilmu, ia menjadi bukti kenabian Muhammad SAW. Mereka khawatir, kata Ibnu Katsir, pengakuan itu nanti menjadi hujah yang akan memberatkan mereka di hadapan Allah pada hari kiamat. Demikian pula Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir, kitab tafsir beliau Ma'alim At-Tanzil, beliau menerangkan bima fatahallahu alaikum, bermakna apa yang Allah telah bukakan kepada kalian berupa ilmu dan penjelasan Taurat tentang sifat Muhammad. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, yakni agar kaum mukminin nanti, dan jelaskan kepada mereka supaya mereka tidak memiliki hujah ya pada hari kiamat. Karena kalau mereka tahu
mereka mengetahui kebenarannya, bahkan bahwa ada di Taurat juga penyebutan Muhammad, nanti mereka akan menyalahkan kita karena tidak beriman. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di belum menjelaskan bahwa ayat ini, belum jelaskan sisi lain. Ayat ini menjelaskan besarnya permusuhan mereka, permusuhan orang Yahudi terhadap kebenaran Islam. Padahal mereka sekali lagi menanti sekali itu datangnya Nabi terakhir. Cuman sayangnya seperti yang saya katakan sebelumnya, bukan dari jalur Ishak, bukan dari jalur Yakub, bukan dari Bani Israel. Sayangnya begitu. Iya. Ini ayat menjelaskan besarnya permusuhan mereka terhadap kebenaran. Mereka tidak hanya menolak beriman, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, bahkan juga berusaha menyembunyikan bukti-bukti yang dapat menguatkan keimanan orang lain. Jadi dia sembunyikan supaya orang-orang tidak percaya kepada Quran, supaya orang-orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Dr. Wahbah Az-Zuhaili beliau berkata, menerangkan bahwa ayat ini menunjukkan merupakan bentuk kemunafikan. Ini yang menjadi poin kita di ayat ini. Dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini ayat menjadi dalil pokok bahwa di tengah Yahudi juga ada kemunafikan. Jangan dipercaya. Ada kemunafikan. Ada bentuk tipu daya. Hati-hati. Jangan percaya sama sekali janjinya. Mereka ahlinya makar. Ahlinya tipu daya. Jangan pernah percaya. Taurat saja dia ingkari, apalagi hanya sekedar perjanjian sesamata. Hanya kita yang tanda tangan. Jangan dipercaya mereka. Ada kemunafikan di tengah mereka. Allah yang bilang. Ada tipu daya. Di hadapan kaum muslimin mereka berbicara seolah-olah menerima kebenaran. Sedangkan di belakang mereka saling berpesan agar tidak mengungkap isi Taurat yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di belakang mereka saling. Jangan pernah ungkapkan. Iya. Makanya di waktu dulu, di masa Nabi, Pak, ada orang Yahudi berzina. Kan kalau berzina kan hukum Islam dirajam. Di antara mereka ada yang pergi mendatangi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Kita berhukum pada Muhammad saja, karena mereka tidak bilang Nabi. Maka Nabi mengatakan, itu ada di Taurat. Ada di Taurat yang berzina itu kalau sudah menikah dirajam. Kita apa yang dia lakukan? Dia bawa Tauratnya. Dia bilang tidak ada. Dia tutupi dengan jarinya itu kata rajam. Na'udzubillah. Yahudi ini. Taurat saja dia sembunyikan. Kitabnya sendiri. Bagaimana mau percaya sama kita? Iya. Ini mereka. Mereka tahu kebenaran. Tapi di belakangnya mereka saling berpesan. Jangan sampai Muhammad dan pengikutnya tahu bahwa dalam kitab kita juga ada anjuran untuk beriman kepadanya. Iya. Ayat ini menjadi ayat yang sangat berharga kepada kita kaum muslimin. Banyak pelajaran di sini. Pelajaran pertama,
menyembunyikan kebenaran setelah mengetahuinya merupakan dosa besar. Itu bukan ciri orang baik, Pak. Kalau kita sudah tahu yang benar, jangan disembunyikan. Iya. Dan jangan membuat orang itu sembunyikan kebenaran. Jangan ditekan. Biar dia ngomong seapa adanya. Kebenaran itu. Biar saja diungkap. Masalah kita amalkan setelahnya atau tidak, itu kan nanti udurta di hadapan Allah. Kita mampu atau tidak. Pokoknya jangan biarkan orang itu menutup kebenaran. Karena kenapa? Menyembunyikan kebenaran setelah mengetahuinya merupakan dosa besar. Ini pelajaran. Pelajaran kedua, ilmu itu amanah. Harus dipaham betul. Ilmu itu amanah yang tidak boleh disembunyikan demi kepentingan pribadi. Jangan. Banyak orang, Pak, tidak mau bilang sesuatu itu salah karena ada kepentingan. Mau bilang salah, nah amplopnya sebentar kurang, nah tebal-tebal ini. Ini kan masalah, Pak. Ilmu itu amanah. Tidak boleh disembunyikan demi kepentingan pribadi. Biar minda ada itu amplop. Yang penting disampaikan itu kebenaran. Kan ini amanah. Iya, yang harus disampaikan. Dan bagi kita jangan kita tersinggung kalau disampaikan. Karena jangan sampai kita menjadi sebab itu kebenaran disembunyikan. Mau dikatakan tapi kita memang Ustaz, jangan sebentar ngomong begini. Ada orang, Pak, saya biasa juga dikasih begitu. Seakan-akan itu kita tidak tahu cara ngomong. Nah, siapa yang paling tahu cara menyampaikan sesuatu kalau bukan Ustaz? Kenapa kita pergi ajar? Iya. Saya dulu, Pak, pengalaman yang memalukan sekali. Saya pernah temani Syekh keliling Indonesia waktu itu. Waktu itu di Kalimantan. Kan tahu Kalimantan? Iya. Abah sekumpul. Itu Syekh dia paksakan mampir sholat asar jaki ini. Setelah lihat buaya. Mampir sholat asar. Sudah sholat dia bilang, Ubaid, kasih tahu itu pengurus masjid, saya mau ceramah. Baik, gimana ini kita tak keluar dari sini sebentar. Iya. Saya bilang, Syekh, bahaya di sini ini. Markasnya, iya, orang. Nah sembarang kita ngomong. Dia bilang, jangan kau atur, saya lebih tahu daripada kamu. Dia tahu. Tidak boleh kita atur, karena Syekh itu paling tahu apa yang dia mau ngomong. Kan dia lihat siapa ini di hadapan. Dia bilang, Bismillah. Kan tugas saya cuma terjemah. Iya. Sebentar kalau disalahkan, dia ngomong. Tapi ada pelajaran begitu. Ternyata kita jangan atur orang. Karena dia lebih tahu apa yang dia mau ucapkan. Iya, karena kita juga sudah ada ketentuan. Hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan ke orang dengan apa yang bisa dia tampung, yang bisa dia paham. Ya kita masing-masing paham kalau sebagai seorang pengajar. Tidak sama kita ngajar di luar begini sama di pesantren. Tidak sama. Beda penyampaiannya. Kalau di pesantren ada bahasa Arabnya. Kalau di sini langsung dibahasakan. Supaya ringan. Iya. Jadi jangan lagi atur begitu. Ada dulu masjid, Pak. Juga. Pengalaman saya alhamdulillah sudah banyak masjid yang usir. Iya. Ada dulu saya ngisi di masjid. Dia bilang, baru ngisi pertama. Ustaz, saya mau itu kita pakai madhab kalau sampaikan. Iya. Iya, Pak. Baik. Karena menurut saya, tempat saya berenang itu. Artinya gampang gitu. Iya, tapi saya bilang, maksudnya itu apa? Apakah saya pakai madhab harus mengikuti yang kita mau? Atau saya pilih yang benar dari pendapat yang ada? Pokoknya yang keumuman-umuman saja.
Oh tidak bisa Pak, karena saya harus ikut yang benar dari pendapat yang ada sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah. Pekan depan tidak jadi. Tidak jadi. Di SMS, di WA, saat pengurus tidak setuju. Sudah, alhamdulillah. Kan banyak jenis. Iya. Kan susah orang Pak, karena diatur dulu. Iya. Diatur dulu kita yang mau kita sampaikan. Jangan. Karena ustadz itu lebih tahu apa yang bisa dia sampaikan. Jika ustadz itu ditolak karena dia sampaikan kebenaran, bagus. Daripada tidak pernah ditolak. Berarti kan ada pertanyaan di situ. Berarti kita ikut orang. Nah, Nabi saja ditolak. Kenapa kita takut ditolak? Kalau kita ngomong sesuai dengan apa yang Nabi bicarakan, pasti kita ditolak. Karena saat Nabi menerima wahyu pertama, Iqra, Nabi dibawa, belum diangkat menjadi Rasul. Karena Iqra belum diangkat menjadi Nabi. Nanti turun 5 ayat surah Al-Muddathir, baru belum diangkat menjadi Rasul. Saat diturun 5 ayat pertama Iqra, diangkat menjadi Nabi, karena ada perubahan beliau waktu itu, panas, dingin, sering belum minta diselimut oleh istrinya. Iya, dibawa oleh Khadijah ke Waraqah, pamannya, Ibn Naufal. Orang Nasoro waktu itu, Nasoro di Mekah. Nabi ceritakanlah apa yang dia dapatkan. Kenapa kamu? Ceritakan. Datang kepada saya ini membacakan kepada saya. Dia sebutkan Iqra 5 ayat pertama. Kata Waraqah bin Naufal, seandainya saya nanti masih hidup saat kaummu mengusirmu. Ini kan aneh. Nabi Muhammad tidak pernah dipercaya di Makkah. Tapi Waraqah bin Naufal berdasarkan Taurat yang dia bawa, tidak ada orang membawa kebenaran, pasti kaumnya akan memusuhinya. Iya, karena pasti kebenaran itu akan tidak bersesuaian dengan kebiasaan orang banyak. Nabi sampai heran bilang, apakah kaumku akan mengusir? Kata Waraqah ibn Naufal, tidak ada seorang pun yang membawa seperti nanti yang kamu bawa, kecuali pasti akan diusir oleh kaumnya. Nyata begitu. Nabi diusir oleh kaumnya. Ditolak. Begitulah kebenaran. Tidak semua sesuai dengan hawa nafsu tak. Iya. Tapi tugasnya kita adalah menyampaikan ini amanah. Karena ilmu itu amanah. Tidak boleh disembunyikan demi kepentingan pribadi orang tertentu, tidak boleh. Sampaikan saja, cocok atau tidak cocok, pahit atau manis, sampaikan. Iya. Ini faedah di sini. Faedah ketiga, orang yang mengikuti hawa nafsu seringkali takut kepada kebenaran. Jadi yang takut kepada kebenaran itu Pak, pengikut hawa nafsu. Kalau kita pasrah aja, apa yang Allah bilang saya akan lakukan. Apa yang Rasul katakan, saya akan ikuti. Tidak mungkin kita takut. Kita akan hadir kajian. Bagus ini, kita tambah lagi ilmu. Kan begitu, Pak? Orang yang takut kepada kebenaran adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena takut tidak sesuai dengan seleranya. Iya. Sering sekali mereka takut kepada kebenaran, karena kebenaran akan membongkar kebatilan. Karena kalau kita sampaikan yang benar, pasti ada kebatilan yang ditolak. Yang akan dihilangkan. Dipastikan itu. Iya. Kemudian yang keempat, itu kemunafikan. Tampak dari perbedaan ucapan di depan dan di belakang tentunya. Itu ciri khusus munafik. Beda di depan, beda di belakang. Yang terakhir faedah dari ayat ini, seorang mukmin, pelajaran bagi kita ini. Disebutkan ini ciri Yahudi. Pelajaran bagi kita mukmin, hendaknya jujur dalam menerima dan menyampaikan kebenaran meskipun bertentangan dengan kepentingan kita sendiri. Iya, kita mukmin harus jujur dalam menerima, dalam menyampaikan. Kan dua gini, Pak.
Kalau kita tidak menyampaikan, berarti kita penerima. Kita harus jujur. Meskipun itu bertentangan dengan kepentingan diri kita. Setelah itu Allah sebutkan ayat 77. Yaitu Allah membantah. Kan ada anggapan, jangan kau ceritakan, nanti mereka akan tahu. Dia kira Allah tidak tahu. Maka di ayat 77, Allah membantah anggapan mereka. Bahwa rahasia yang mereka sembunyikan tidak akan diketahui jika mereka tidak ceritakan. Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui segala yang mereka sembunyikan, bahkan sebagaimana Allah mengetahui apa yang mereka tampakkan. Ini di ayat 77. Kata Allah, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Pendek sekali. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan? Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 76 bahwa sebagian Yahudi saling berpesan agar tidak mengungkapkan isi Taurat yang menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membantah anggapan mereka itu dengan pertanyaan yang mengandung celaan. Bagaimana mungkin mereka menyangka bahwa menyembunyikan kebenaran akan memberi manfaat? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Baik yang mereka rahasiakan di dalam hati mereka maupun yang mereka tampakkan dengan lisan dan perbuatan. Tidak ada satupun tipu daya, tidak ada satupun kedustaan, tidak ada satupun yang bisa disembunyikan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mungkin hafal ayat kursi. Allah adalah ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Makanya ayat ini, surat Al-Baqarah 77 ini, ya, menjelaskan kepada kita bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apakah yang kita rahasiakan atau yang kita nampakkan? Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari Allah. Dan menyembunyikannya percuma. Iya, lebih baik kita ucapkan saja kebenaran itu apa adanya. Nggak usah disembunyikan, karena kalau kita sembunyikan dengan niat yang jahat, niat yang jelek, Allah tahu. Allah akan menanyakan kepada kita. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang akan ditanyakan kepada kita nanti pada hari kiamat adalah tentang ilmu. Tentang ilmu yang kita tahu. Fima amila bih. Bagaimana kamu mengamalkannya? Itu ditanya nanti. Iya. Dan ini sangat menakutkan sebenarnya. Karena orang yang pertama sekali akan dilempar ke neraka adalah orang yang punya ilmu tapi dia sembunyikan. Atau orang yang punya ilmu tidak amalkan ilmunya. Iya. Ini yang pertama sekali nanti. Na'udzubillah dilempar ke neraka. Maka tidak boleh ada rahasia, ada ilmu yang disembunyikan jika kita mengetahuinya. Ayat ini pula yang terakhir ini, yang ayat 77 ini, kita didorong untuk beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang Maha mengetahui. Iya,
Ketika kita beriman terhadapnya, itu membuat mukmin nanti selalu ikhlas, selalu jujur, dan menjauhi yang namanya sifat munafik. Jika berkata berdusta, jika berjanji ingkari, perbuatan tidak sesuai dengan ucapan. Ayat ini membuat kita tidak begitu. Dan ayat ini juga sebagai faedah terakhir menjadi peringatan bagi kita semua ini. Apakah sebagai kita orang yang menuntut ilmu, yang mendengarkan ilmu, atau saya yang menyampaikan ilmu ini, agar menyampaikan ilmu dengan amanah tanpa mengubah atau menyembunyikan. Karena Allah tahu apa yang kita bicarakan. Allah tahu apa yang kita dengar. Ini ayat ini. Allah tahu rahasianya. Dan Allah tahu apa yang nampak. Bahkan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu pandangan mata. Kita tidak ngomong saja Allah tahu. Apalagi kita ngomong. Apalagi kita berbuat. Ini mewajibkan kita untuk menyampaikan kebenaran apa adanya, tidak seperti orang-orang sebelum kita. Dari orang-orang Yahudi. Na'udzubillah. Ini kandungan dari dua ayat ini. Alhamdulillah. InsyaAllah berikutnya kita akan masuk di ayat setelahnya, yaitu ayat 78 yang menjelaskan juga nanti bahwa tidak semua juga Yahudi itu berilmu. Di ayat berikutnya, insya Allah kita ambil di pertemuan kita pekan depan. Kita masuk dulu di tanya jawab. Belum masuk waktu, Pak? Belum, masih lama. Alhamdulillah. Kita baca pertanyaan sini. Ustaz, apakah boleh membeli emas lewat aplikasi, Ustaz? Sistemnya jual beli, yaitu menyesuaikan dengan harga nominal uang yang kita punya untuk membeli emas tersebut, dan nominal pembelian yaitu 10.000. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Emas, untuk membelinya, kalau emas dengan emas dua syarat. Kalau emas dengan rupiah satu syarat saja. Kalau emas dengan emas tidak terpenuhi dua syarat, riba. Ribanya bisa riba fadl atau riba nasiah. Kalau emas dengan rupiah hanya satu syarat. Kalau tidak terpenuhi satu syarat ini, maka riba nasiah. Riba nasiah. Apa itu? Kata Nabi, ad-dahab bid-dahab, sawaan bisawain, yadan biyadin. Hadits Bukhari Muslim. Kalau kita mau beli emas dengan emas, maka harus sama timbangannya. Kapan beda timbangannya? Emas lama, emas baru. Emas baru 2 gram. Emas lama 1,5 gram misalnya. Riba fadl. Riba fadl. Harus sama. Nah susah ini Ustaz, tidak bisa dikasih sama. Pasti orang kasih beda. Emas lama dengan emas baru. Jalan keluarnya adalah jual saja dulu emas baru tak, emas lama tak. Baru nanti beli emas dengan rupiah. Enggak, jangan paksa tukar emas dengan emas. Kenapa kita paksa? Kita muslim, jangan jatuh dalam riba. Harus sama timbangannya. Kalau tidak sama, ubah. Jangan paksakan emas dengan emas. Harus sama. Itu syarat pertama. Apakah kalau terpenuhi syarat pertama sudah dianggap boleh tidak riba? Tidak, harus terpenuhi syarat kedua. Apa itu? Yadan biyadin. Tangan ke tangan. Tidak boleh ada pengakhiran.
Kita kasih emas tak? Dia kasih emasnya. Kapan kita akhirkan? Sekarang kita kasih emas tak? Besok atau sebentar baru dia kasih emasnya. Atau sebaliknya, dia kasih emasnya, kita nanti baru kita kasih. Riba nasiah. Riba nasiah. Ini emas dengan emas, Pak. Syaratnya dua itu. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, bisa riba fadl, bisa riba nasiah. Dan kita tahu kan kalau riba, diharamkan berdasarkan Quran, hadis dan kesepakatan kaum muslimin. Kalau emas dengan rupiah, satu saja syaratnya. Kalau terpenuhi ini, silakan. Kata Nabi, fabi'u kaifa syi'tum. Silakan lakukan tawar menawar sesuai dengan kesepakatan kalian. Yang penting terpenuhi satu syarat. Apa itu? Idza kana yadan biyadin. Jika itu tangan ke tangan. Kita mau beli emas. Ada emasnya dia kasih. Kita kasih uang tak? Apakah kasih langsung begini atau kita transfer? Yang penting di majelis akad. Dia kasih emasnya, kita transfer. Oh iya, aku transfer uang. Kita bilang kris, langsung transfer. Iya. Itu namanya tangan ke tangan. Kapan? Sekarang emasnya, nanti uangnya, riba nasiah. Atau sekarang uangnya, nanti emasnya, riba nasiah. Riba nasiah. Sekarang kita masuk di penanya. Ini kita jual beli online. Terpenuhi nggak itu syarat tadi? Apakah kita kasih uangnya, dia kasih emasnya? Atau hanya nilainya aja di aplikasi? Itu pertanyaan saya, Pak. Iya. Kalau tidak ada kita terima emasnya, kita kasih uangnya, riba nasiah. Naudzubillah. Riba nasiah. Allah berfirman, ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi diharamkan itu riba, nasiah ataupun fadl. Iya. Kalau kita transaksi dengan itu, maka tidak akan pernah ada berkahnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghilangkan keberkahan riba, walaupun kita rasa untung. Iya, tidak ada berkahnya. Dan Allah akan memelihara dan menjaga sedekah di hati. Dan tidak ada dosa yang diumumkan peperangan dengan Allah di Quran selain dosa riba. Dosa riba. Orang yang melakukan dosa riba, Allah perintahkan, fa'adhanu biharbim minallah. Umumkan kepada mereka peperangan dari Allah. Mau diperangi oleh Allah, lakukan lagi. Lakukan saja. Iya. Kalau mau diperangi oleh Allah, perang lorong saja, takut mati. Takut mati. Kita tidak takut diperangi oleh yang pemilik langit dan bumi. Mau tinggal di mana? Kalau diperangi oleh yang memiliki bumi ini, mau tinggal di mana? Iya. Makanya pelaku riba, Pak, tidak akan pernah bahagia walaupun di rumah mewah. Nggak pernah. Tanya Maki, kita aja itu yang lihat. Ketawa si fulan mobilnya Alphard. Iya. Semua mobil dia bisa ada punya. Rumahnya Masya Allah. Tapi tanya Ki, hati ke hati, ada nggak kebahagiaan? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Kalau riba ya, kalau dari riba, tidak mungkin ada kebahagiaan. Hati-hati Ki dengan hal tersebut. Jangan lakukan transaksi ya riba walaupun 10.000. Walaupun 10.000, jangan. Wallahu alam. Kita adzan dulu, baru kita lanjutkan sini tanya. Baik, kita baca sini. Ada pertanyaan? Masih banyak. Masya Allah. Izin bertanya Ustaz. Perlukah benda yang menjadi jimat atau pusaka dibakar ketika diruqyah? Contoh jimat emas, uang, atau keris. Iya.
Tentunya kita dalam syariat Islam tidak boleh ada jimat. Iya. Tidak boleh ada jimat dan tidak boleh bergantung pada jimat. Karena itu bagian dari syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantung-gantung jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Syiriknya bisa kecil, bisa besar, naudzubillah. Hati-hati. Syirik kecil itu kalau dia meyakini itu hanya sebab. Yang melakukannya Allah, tapi sebabnya ini jimat. Syirik kecil. Tapi bisa menjadi syirik besar. Kapan? Kalau dia meyakini murni ini jimat yang melakukannya. Syirik besar, keluar dari Islam. Naudzubillah. Jadi kalau ada jimat, kita buang. Tapi ini masalah ini buangnya. Kadang ada lagi pencari jimat. Maka caranya kalau ini jimat adalah emas, dilelehkan. Di apa namanya kalau emas ya? Dilebur. Dilebur baru dijual dan jangan dipakai uangnya. Sedekahkan kepada kebutuhan umum. Bangun jalan, iya, bangun tanam pohon, tempat-tempat umum. Iya, jangan pakai bangun masjid. Tidak boleh. Kalau itu emas, karena berharga. Kalau itu uang, ini uang apa ini? Uang kuno ya? Masa jima uang baru? Iya, kalau uang kuno bakar saja. Atau hancurkan baru buang. Demikian pula keris leburkan. Iya. Jangan buang, nanti ada lagi orang cari. Kalau dia tahu kita kubur di mana, kalaupun tidak tahu, setan akan membuat orang-orang pencari itu bermimpi. Setan kan pintar, Pak. Oi, ada di sana, pergi kau gali. Dia kasih mimpi walinya. Kan setan itu kan selalu memberikan wahyu kepada walinya. Nanti makanya orang-orang mencari benda begitu, selalu saja dia dapat. Jangan ke kubur. Jangan buang ke laut karena anak selam nanti juga. Lelehkan, baru dibuang. Baru dibuang. Iya, ini kalau keris supaya tidak ada lagi orang memakainya, setelahnya, wallahualam. Ustaz, apa hukum sekat sop yang transparan atau bisa baku lihat dengan lawan jenis? Apakah itu tidak jadi masalah? Ya, masa tidak jadi masalah? Jadi masalah lah. Apa tujuan daripada sekat itu? Kan tujuannya supaya laki-laki tidak melihat kepada perempuan. Supaya juga perempuan tidak melihat kepada laki-laki. Dulu Pak, waktu masa susah, Masjid Nabi itu belum ada tirainya, sekatnya. Maka belum mengatakan kepada para sahabat dan itu belum turun ayat hijab. Katakan kepada perempuan, jangan kalian mengangkat kepala sebelum laki-laki sudah bangun. Karena dulu kasihan pakaian sahabat itu pendek dan tidak ada dalamnya. Jadi jangan sampai nanti kalau cepat diangkat dia akan lihat ke depan. Iya, kita tahu itu apa yang dilihat. Ya kan, lato-lato apakah? Iya. Jadi dilarang begitu. Supaya apa? Itu tujuannya, setelah itu turun hijab, diskat. Tujuan itu skat itu supaya tidak baku lihat. Supaya juga di belakang sholatnya bisa buka wajah. Karena kan orang sholat perempuan itu harus buka wajahnya. Itu tujuannya. Jadi jangan transparan. Tapi kalau ini masjid, kita ganti. Kalau masjid atau kita punya nasihat didengar di situ, sampaikan. Bagus ini kita ganti. Kalau kita punya kuasa, walaupun bukan masjid, atau kalau dia bilang mungkin kadang nggak ada biaya, ya biayai saja. Insya Allah kita dapat pahala besar. Iya, biayai saja, gantikan saja dengan yang lebih bagus, dengan lebih bagus. Tapi kalau kita tidak punya kuasa, ya perempuan ya sholat tutup wajahnya boleh. Supaya tidak ada celah untuk orang-orang yang memang menanti itu. Tunggu sebentar. Sebentar sholat terbuka aja itu. Kalau mau lihat dulu. Nador gratis.
Iya, itu harus dia tutup supaya orang-orang yang punya penyakit tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Ustaz, apa hukumnya menyalahkan Nabi kita Adam? Menyalahkan Nabi Adam ya? Apa hukumnya menyalahkan Nabi kita Adam alaihissalam yang sudah memakan buah khuldi? Ada teman anak bertanya, andai Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, itu mungkin kita ada di surga saat ini. Hai. Dia salahkan Adam ya, gara-gara diam ini kita semua begini. Susah maki, coba di surga, ndak ada mi panas begini. Ndak ada mi kajian, jangan maki datang. Surga maki. Iya, jadi ini orang salahkan Adam. Iya, sebenarnya Adam ndak salah. Ndak perlu kita salahkan Adam. Memang kita diciptakan untuk hidup di bumi. Saat Allah mau ciptakan Adam, Allah katakan kepada malaikat. Kan sudah lewat bersama kita di Al-Baqarah. Memang sebelum diciptakan, saya akan ciptakan manusia yang menjadi khalifah fil ardh. Memang kita ditakdirkan untuk tinggal di bumi. Baik Adam makan atau tidak, pasti akan tinggal di bumi. Itu sudah ketentuan Allah. Takdir. Makanya Nabi Musa pernah menyalahkan Adam seperti kita ini. Seperti kita ini di penanya ini. Temanta ini. Nabi Musa pernah melakukannya. Dia berkata kepada Adam ketika ketemu. Adam, kamulah yang membuat kita tinggal di bumi. Coba kamu tidak makan itu buah khuldi. Tapi jangan bilang buah khuldi ya. Karena yang mengatakan buah khuldi itu setan. Iblis yang menamakannya. Dia yang bilang kepada Adam, ini Allah melarang kamu makan supaya kamu tidak kekal di sini. Dia nasihati begini, supaya kamu tidak kekal. Jadi kalau kamu makan, kamu akan kekal. Maka dia bilang buah khuldi, buah kekekalan. Godaannya setan, naudzubillah. Iya, Adam tertipu dengan, ya itu sudah bagian dari takdir. Makanya Adam berkata kepada Musa, apakah kamu mencela saya terhadap sesuatu yang telah Allah takdirkan sebelum saya dicipta? Maka Musa diam. Adam menyalahkannya. Tidak perlu kita salahkan Adam. Ya, itu sesuatu yang telah ditakdirkan. Takdir tak untuk hidup di sini, untuk hidup di bumi dan merasakan yang namanya ujian dan cobaan dalam melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Bersyukur kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian untuk kita. Inilah ujian untuk kita. Negeri ini adalah negeri cobaan dan ujian. Yang berhasil adalah yang ya tentunya selamat dari godaan setan di kehidupan ini seperti Adam alaihissalatu wassalam. Wallahu alam. Sini ada pertanyaan, masih ada waktu? Sudah mi Pak. Ini saja ini, gimana ini? Panjang. Ustaz, kita baca saja, kalau bunyi kita berhenti. Ustaz, saya punya usaha jualan buah dan sistem jualannya online dan offline. Permasalahannya Ustaz, ada salah satu pembeli saya yang membeli waktu itu lewat Facebook, tapi sistemnya COD dan saya sendiri yang mengantarkannya. Kemudian setelah beberapa hari customer saya komplain karena buah yang dibeli kemarin setelah masak isinya jelek, tidak bagus. Padahal pada waktu itu dia membeli buah di saya dalam keadaan belum masak atau masih mengkal, Ustaz. Pertanyaannya, apakah itu kesalahan saya dan apakah saya harus menggantikannya sedangkan saya menjualnya dalam keadaan baik, sementara jika saya ganti rugi saya merasa dirugikan? Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Jika kita sudah jelaskan bahwa ini buah belum masak, ini baru mengkal, kita jelaskan begitu. Kemudian dia mau membelinya. Iya, dia mau membelinya. Maka setelah itu ternyata setelah masak jelek buahnya, tidak boleh dia kasih kembali.
Karena memang dia beli bukan yang masak. Iya. Kecuali dia bersyarat. Iya, enggak apa-apa, saya beli walaupun belum masak. Tapi nanti kalau jelek saya minta ganti. Nah, dia bersyarat namanya. Boleh bersyarat. Tapi di majelis akad. Di majelis akad. Iya, adapun setelah berlalu baru kita mau kembalikan, enggak boleh, sudah lewat. Kan dia memang jual buah mengkal. Bukan jual buah yang sudah masak. Kalau qadarullah enggak bagus masaknya, ya itu bisa saja ada masalah lain, terbentur saat pengantaran, banyak hal, Pak. Banyak hal. Iya. Jelas kalau di sini memang kita tidak ditipu, iya, tidak boleh kita kembalikan. Tidak boleh kita kembalikan. Kecuali bersyarat, sekali lagi. Kecuali kita bersyarat, kalau masanya tidak bagus, saya kembalikan. Boleh. Iya, boleh dikembalikan. Wallahualam, iya, kita cukupkan. Ternyata cukup waktunya untuk ini. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan kita akan datang. Subhanallah hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.